sosialisasi dan promosi tentang bahaya BAB sembarangan. Dan saat ini kita saksikan sosialisasi dengan audio visual. Di sebuah dusun saat matahari mulai bersinar, Pak Mundi keluar rumah untuk membuang hajat di pinggir sungai. Setelah Pak Mundi selesai buang air besar, ternyata ada seekor lalat hijau yang hinggap di tinjanya. Lalat tersebut terbang, kemudian menuju dusun Pak Mundi, lalu hinggap di warung tempat Pak Mundi berada, dan mencemari berbagai makanan yang dihinggapinya. Ternyata Pak Mundi memakan makanan tersebut. Tidak lama kemudian, Pak Mundi terserang diare yang bertambah parah, hingga meninggal dunia. Di sebuah desa terdapat satu keluarga bahagia. Tapi di desa tersebut masih memiliki kebiasaan buruk, yaitu buang air besar sembarangan. Sampai terjadi wabah diare di desa tersebut dan keluarga tersebut kehilangan anaknya yang masih balita. Mereka ternyata tidak sendiri. Banyak keluarga lain yang juga kehilangan anggota keluarganya pada wabah diare tersebut. Apakah pemerintah pusat, daerah, dan swasta diam saja? Telah dibuatkan WC umum, jamban keluarga, bahkan arisan uang untuk memiliki jamban. Tapi warga desa tersebut masih melakukan BAB sembarangan di kebun atau di tempat yang mereka rasa nyaman. Apakah ini sebuah kegagalan? Stunting. Stunting adalah kekurangan gizi kronis pada balita, atau kurang dari standar untuk usia seumurnya. 9 juta balita Indonesia mengalami stunting. Balita stunting mudah sakit dan perkembangan otaknya terhambat. Dan kelak di sekolah akan kesulitan untuk berprestasi. Dan ketika dewasa, dalam pekerjaan mendapatkan upah 20% lebih kecil dibanding anak tumbuh optimal. Salah satu penyebab utama balita stunting adalah diare, sebagai akibat dari perilaku buruk buang air besar sembarangan. Dan akibatnya gizi anak terkuras, sementara sisa gizi dipakai untuk melawan penyakitnya, dan usus tidak dapat dengan baik mengambil asupan gizi. Desa Apes sedang kena wabah. Banyak anak-anak terkena diare muntaber. Sebagai orang tua, kami takut wabah akan datang lagi karena kami tidak tahu harus bagaimana. Kepala kampung berkata kepada kami telah ikut sebuah sosialisasi. Dan pada harinya datang petugas, semua warga pun dikumpulkan. Kami berkumpul karena ingin dapat pengetahuan baru. Dalam penyuluhan tersebut, kami jadi tahu bahwa ternyata desa kami penuh dengan tinja manusia dan sampah di mana-mana. Akhirnya kami pun punya harapan, apalagi ditawarkan untuk bisa ikut membantu mereka. Tapi banyak warga yang sinis dan tidak percaya. Kepala kampung kami pun tidak bisa menjadi panutan warga, karena di rumahnya pun tidak ada jamban, dan masih melakukan buang air besar sembarangan. Lebih dari 51 juta penduduk Indonesia buang air besar sembarangan. 13% rumah tangga masih menggunakan air yang tidak layak. Indonesia dengan kasus BAB sembarangan tertinggi nomor 2 di dunia. Hari gini masih BAB sembarangan. Promosi kesehatan jamban sehat. Jamban adalah tempat pembuangan kotoran manusia. Gunakan jamban sehat. Lingkungan bersih, sehat dan tidak berbau, tidak mencemari sumber air dan tanah, tidak mengundang datangnya lalat yang dapat menularkan penyakit. Apa itu BAB sembarangan? Kegiatan buang air besar tidak pada tempat yang seharusnya, seperti di sungai, kebun, hutan, ladang, dan lain-lainnya. Kalau kita BAB sembarangan, artinya tidak peduli dengan kebersihan lingkungan dan sekitar kita, dan mengganggu kenyamanan orang lain. Apa alasan utamanya? Tidak memiliki jamban di rumah. 41% warga tidak memiliki akses ke toilet, lebih enak dan gratis. Kurangnya pendidikan dari kecil, budaya lingkungan, perilaku orang tua dan masyarakat sekitar. Solusinya, sosialisasi dan promosi tentang bahaya BAB sembarangan. Dan saat ini kita saksikan sosialisasi dengan audio visual, bukan sekedar jamban, tapi jamban sehat.
Jamban sehat berbasis masyarakat. Agar setiap keluarga mendapatkan akses air bersih dan jamban sehat. Kesadaran untuk mencuci tangan dengan sabun yang bisa menurunkan angka korban diare 50%. Peran serta warga masyarakat akan arti penting jamban sehat. Seperti apa jamban sehat itu? Pertama, tidak mencemari sumber air minum, paling tidak berjarak 10 meter dari sumber air minum. Kedua, jamban yang bebas bau, serangga dan tikus. Ketiga, lantai kedap air yang tidak mencemari tanah dengan air kotor. Keempat, penerangan dan ventilasi yang cukup. Kelima, luas yang cukup, bersih, nyaman dan harum. Keenam, konstruksi jamban yang baik dan aman bagi pengguna. 7. Tersedianya air dan alat pembersih. Terakhir, berdinding dan berpintu serta tidak menimbulkan pandangan yang kurang sopan. Ayo, wujudkan Indonesia sehat!